Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah buku bisa hilang dari sejarah? Bagaimana sebuah kisah penting bisa dihapus dari narasi yang kita kenal? Hari ini kita akan menyelami sebuah misteri kuno yang mengguncang fondasi keyakinan banyak orang, yaitu Injil Maria Magdalena. Sebuah teks yang hilang jika diterima mungkin akan mengubah pemahaman kita tentang sejarah kekristenan. Mengapa ia dilarang dan rahasia apa yang disembunyikannya? Mari kita telusuri bersama. Kita semua mengenal Maria Magdalena sebagai salah satu pengikut setia Yesus yang hadir di kaki salib dan menjadi orang pertama yang menyaksikan kebangkitannya. Ia adalah sosok yang sangat penting dalam narasi Alkitab. Namun, ada sebuah teks kuno yang ditemukan kembali pada abad ke-19 yang memberikan gambaran Maria Magdalena yang jauh lebih mendalam dan kontroversial, yaitu Injil Maria Magdalena. Injil ini bukanlah bagian dari Alkitab yang kita kenal, melainkan salah satu dari banyak Injil apokrifa, tulisan-tulisan awal Kristen yang tidak masuk dalam kanon resmi. Ditemukan di Mesir pada tahun 1896. Manuskrip ini meskipun tidak lengkap, mengungkapkan percakapan intim antara Yesus yang telah bangkit dan murid-muridnya dengan Maria Magdalena sebagai tokoh sentral. Yang menarik dalam Injil ini, Maria Magdalena digambarkan sebagai murid yang paling memahami ajaran spiritual Yesus. Ia bahkan menjadi penafsir rahasianya kepada murid-murid lain, termasuk Petrus dan Andreas, yang terkadang tampak bingung atau tidak setuju dengan pemahamannya. Ini adalah poin penting yang memicu kontroversi. Bayangkan di tengah masyarakat patriarkal saat itu, seorang wanita memiliki peran spiritual yang begitu menonjol, bahkan melebihi para rasul laki-laki. Ini tentu saja menjadi tantangan besar bagi struktur kekuasaan gereja yang sedang berkembang. Salah satu bagian paling mencolok dalam Injil ini adalah ketika Petrus menyatakan ketidaknyamanannya terhadap Maria Magdalena. Apakah Tuhan benar-benar berbicara secara pribadi dengannya dan bukan kepada kami? Apakah ia lebih mengasihi dia daripada kami? Injil Maria Magdalena pasal 9 ayat 4. Ini menunjukkan adanya ketegangan dan persaingan di antara para murid, terutama terkait otoritas spiritual. Lalu mengapa Injil ini dilarang dan tidak masuk dalam kanon Alkitab? Ada beberapa alasan utama. Pertama, seperti yang kita lihat, Injil ini menempatkan Maria Magdalena pada posisi otoritas spiritual yang tinggi, yang bertentangan dengan pandangan patriarkal yang dominan pada masa itu. Gereja awal yang didominasi oleh laki-laki mungkin merasa terancam oleh narasi ini. Kedua, narasi dalam Injil Maria Magdalena memiliki nuansa gnostik. Gnostisisme adalah gerakan spiritual awal yang menekankan pengetahuan rahasia sebagai jalan menuju keselamatan, bukan melalui iman atau ritual gereja. Ajaran ini seringkali bersifat dualistik, memisahkan roh dari materi, dan memandang dunia fisik sebagai penjara. Ini sangat berbeda dengan ajaran Kristen Ortodoks yang menekankan inkarnasi Yesus dan penebusan melalui kurbannya. Gereja awal berjuang keras untuk menetapkan doktrin yang seragam dan otoritas sentral. Teks-teks yang dianggap menyimpang dari ajaran Ortodoks atau mengancam hierarki gereja seperti Injil Maria Magdalena akhirnya dicap sebagai bid'ah dan disingkirkan dari kanon. Proses pembentukan kanon Alkitab memakan waktu berabad-abad, melibatkan konsili dan perdebatan sengit untuk menentukan mana yang diilhamkan dan mana yang tidak. Lalu bagaimana dengan perspektif dari Al-Quran dan Alkitab mengenai peran wanita dan otoritas spiritual? Dalam Alkitab, meskipun ada banyak tokoh wanita yang kuat dan berpengaruh seperti Deborah, Esther, atau Maria Ibu Yesus,
Peran kepemimpinan spiritual dalam gereja awal sebagian besar dipegang oleh laki-laki. Namun Yesus sendiri seringkali menunjukkan penghargaan yang besar terhadap wanita dan melampaui norma-norma sosial pada zamannya. Maria Magdalena adalah contoh nyata bagaimana Yesus mengangkat martabat seorang wanita. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 2-3 disebutkan bahwa Maria Magdalena adalah salah satu wanita yang melayani Yesus dan murid-muridnya. Dan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga 18, ia adalah orang pertama yang melihat Yesus yang telah bangkit dan diutus untuk memberitakan kabar baik kepada para murid, memberinya gelar Rasul bagi para Rasul. Ini menunjukkan peran pentingnya bahkan dalam kanon Alkitab yang ada. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran juga mengakui peran penting wanita dalam sejarah kenabian. Misalnya Maryam, ibu Nabi Isa, dihormati sebagai salah satu wanita paling mulia di dunia. Surah Maryam dalam Al-Quran bahkan dinamai sesuai namanya, dan ia digambarkan sebagai wanita yang suci dan terpilih oleh Allah. Al-Quran juga menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebijakan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan pasti kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Ini menunjukkan bahwa nilai seseorang di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan iman dan amal perbuatan. Meskipun Injil Maria Magdalena tidak diakui dalam kanon Alkitab dan memiliki perbedaan teologis yang signifikan dengan ajaran Kristen Ortodoks, keberadaannya tetap penting. Ia membuka jendela ke keragaman pemikiran Kristen awal dan mengingatkan kita bahwa sejarah agama seringkali lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Penemuan kembali Injil ini memicu perdebatan sengit tentang peran wanita dalam gereja, sifat ajaran Yesus yang sebenarnya, dan bagaimana kanon Alkitab dibentuk. Ia menantang kita untuk melihat lebih dalam ke masa lalu, melampaui narasi tunggal, dan memahami bahwa ada banyak suara dan perspektif yang membentuk sejarah spiritual kita. Jadi, apakah Injil Maria Magdalena bisa mengubah sejarah Kristen? Mungkin tidak secara langsung mengubah doktrin inti yang sudah mapan selama berabad-abad. Namun, ia pasti mengubah cara kita memahami sejarah kekristenan, menyoroti perjuangan, kekuasaan, perbedaan teologis, dan peran penting yang mungkin telah diabaikan. Ia mengingatkan kita bahwa kebenaran seringkali memiliki banyak lapisan, dan bahkan pencarian pengetahuan adalah perjalanan tanpa akhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah Injil Maria Magdalena seharusnya diakui, atau apakah keputusannya untuk dilarang sudah tepat? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak perjalanan menarik bersama arus waktu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.